Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Azmi Syarif dengan NPM 235009029 dari Agribisnis kelas C, dosen pengampu Bapak Rudiana Salam. Di sini saya akan menjelaskan terkait Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2024 tentang pengembangan kawasan pertanian yang mencabut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2018 tentang pedoman pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2024 ini mengatur tentang pengembangan kawasan pertanian di Indonesia. Lalu di sini ada beberapa poin pentingnya dari peraturan ini adalah yang pertama, tujuan pengembangan kawasan pertanian. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas daya saing sektor pertanian dengan mengoptimalkan penggunaan lahan dan sumber daya. Nah, lalu yang kedua ini ada pendekatan pengembangan yang berfokus pengembangan pada kawasan pertanian dilakukan melalui pendekatan berbasis korporasi petani. Ini mencakup penguatan kelembagaan, akses terhadap modal, serta peningkatan kapasitas petani. Nah, yang ketiga ada aspek regulasi. Peraturan ini mencabut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Permentan _RC 40-4 yang berarti terdapat perubahan dalam pedoman yang mengatur pengembangan kawasan pertanian sebelumnya. Nah, hal ini menunjukkan adanya pergeseran dalam strategi dan kebijakan pengembangan. Lalu yang keempat ada keterlibatan stakeholder. Peraturan ini menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah, petani, dan sektor swasta dalam pengembangan kawasan pertanian. Begitu yang saya dapatkan dari ringkasan itu. Lalu tanggapan pribadi saya sebagai mahasiswa yang mempelajari kebijakan publik dan pertanian, saya melihat Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2024 sebagai langkah strategis yang menarik untuk dibahas. Pergeseran fokus dari konsep corporate farming atau korporasi petani pada Permentan Nomor 18 2018 ke pendekatan yang lebih terintegrasi dan komprehensif pada Permentan Nomor 3 tahun 2024 menunjukkan upaya pemerintah untuk menyesuaikan diri dengan pertanian modern yang lebih kompleks dan berkelanjutan. Salah satu hal yang menonjol dalam peraturan baru ini adalah dorongan untuk mengoptimalkan peran pemerintah daerah serta integrasi teknologi dalam pengembangan kawasan pertanian. Bagi saya, ini merupakan sebuah peluang besar untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di sektor pertanian. Nah, dalam era digital seperti sekarang, penggunaan teknologi seperti aplikasi digital untuk irigasi, pengelolaan lahan, hingga sistem monitoring berbasis data akan sangat membantu untuk para petani untuk membuat keputusan yang lebih baik dan tepat waktu. Namun, saya juga memiliki beberapa catatan kritis yang salah satunya adalah bagaimana implementasi peraturan ini di lapangan. Meski peraturan tersebut tampaknya sangat menjanjikan, tantangan di lapangan seperti kesiapan petani dalam mengadopsi teknologi baru, ketimpangan akses terhadap sumber daya, serta kapasitas pemerintah dalam menjalankan perannya dengan baik mungkin masih menjadi kendala. Nah, selain itu, perlu pengawasan ketat terhadap keterlibatan sektor swasta karena ada risiko bahwa petani kecil bisa kehilangan daya tawar jika terlalu tergantung pada korporasi besar. Selain itu, dalam konteks ketahanan pangan nasional, kebijakan ini harus dipastikan berjalan dengan baik agar tidak hanya meningkatkan produktivitasnya saja, tetapi juga tetap menjaga keberlanjutan lingkungan. Nah, perlu diingat bahwa pertanian berkelanjutan adalah kunci untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan, produksi, dan kelestarian alam. Secara keseluruhan, saya mendukung kebijakan ini karena lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Namun,
harus ada komitmen kuat dari pemerintah untuk memastikan implementasinya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sekian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.